hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan kembali hati kita untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami percaya biarlah Roh Tuhan yang akan pimpin setiap kami semua, baik kami yang ada Tuhan, dan juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ya Bapa ibadah ini. Kami percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk kami bisa bersama-sama menaikkan pujian kami kepada Tuhan, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
baik. Kini kami lebih lagi mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami lebih lagi mau mengangkat pujian kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, baik anak-anak muda, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita, Raja Pemenang. Haleluya. Mari kita katakan pujian kita bahwa Dia adalah Raja yang pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Menaikkan pujian kami kepada Tuhan dan lebih lagi mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu yang penuhi hidup kami, yang akan melawat kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat pujian ini.
naikkan segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu itu akan membawa kami kepada perubahan-perubahan yang baik untuk mengenal Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang Kau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Kau memberikan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali pada hari ini kita berjumpa dalam ibadah online. Saudara-saudara, saya sungguh-sungguh terus berdoa supaya setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dalam keluarga juga Tuhan lindungi, diberkati jasmani, istimewa secara rohani. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang kebangkitan umat Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yehezkiel mengalami suatu pengalaman supranatural. Yehezkiel ditempatkan di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Dalam ayat pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Sekali lagi, ini satu pengalaman supranatural yang dialami oleh Yehezkiel. Roh Kudus membawa Yehezkiel. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini marilah kita juga belajar hidup kita, hidup setiap umat Tuhan terus
terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa Yeskiel. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus memimpin saya. Roh Kudus memimpin umatnya. Kita bukan dipimpin oleh daging. Kita bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Kita bukan dipimpin oleh hal-hal yang jahat. Apalagi jangan mau dipimpin oleh setan. Setan itu seringkali Bapak Ibu Saudara, dia memberikan kata-katanya, dia membujuk, dia menipu lewat perasaan, lewat hati, lewat pikiran. Dia tembakkan panah-panah berapi dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh sebab itu kita bukan dipimpin oleh daging. Kita bukan dipimpin oleh hawa nafsu, apalagi kita bukan dipimpin oleh setan. Tetapi biarlah saudara dan saya, marilah kita sama-sama belajar pada hari ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah umat Tuhan mau dipimpin oleh Roh Kudus? Yang mau katakan sama-sama amin. Firman Tuhan berkata, siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Mari kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sungguh-sungguh saya merindukan hidup saya terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Baik dalam setiap perkataan, baik dalam setiap pikiran, dalam setiap tindakan, bahkan dalam sikap, terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roma 8 ayat 14 tadi, adalah anak-anak Allah. Kalau nggak dipimpin oleh Roh Allah, ya bukan anak Allah. Marilah umat Tuhan bersama-sama, sungguh-sungguh kita mintalah, bukan dipimpin daging, apalagi dipimpin oleh setan. Bukan dipimpin oleh perasaan, bukan dipimpin oleh hawa nafsu, tapi Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus terus menuntun kita. Roh Kudus membawa kita. Roh Kudus menunjukkan jalannya dalam setiap kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Mari pegang erat tanganku, ya Roh Kudus, supaya hidupku, hidup umat Tuhan, betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Yeskiel dibawa oleh Roh Allah. Saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga, lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan datang kepada Yeskiel. Sekali lagi, firman Tuhan datang kepada Yeskiel. Saudara-saudara, saya dan saudara semua gak bisa hidup tanpa firman Allah. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat ini.
Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau pada hari ini saya boleh berdiri di sini, saya boleh menyampaikan firman Allah kepada saudara-saudara sekalian. Ini karena firman Allah saya bisa hidup. Karena firman Allah saya bisa melayani. Karena firman Allah saya bisa ada sekarang. Tanpa firman Allah, saudara-saudara, mungkin sudah sejak dahulu, mungkin sejak lama, saya sudah gagal, saya sudah hancur. Tapi karena firman Allah dalam hidup saya, maka saya ada pada hari ini dan boleh berdiri untuk melayani saudara-saudara semua. Langit dan bumi boleh berlalu, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Allah ini luar biasa. Saudara-saudara, sejarah bisa berubah-ubah menurut penulis sejarah, masing-masing berbeda. Berita-berita yang kita baca juga, saudara-saudara, setiap hari selalu berganti dengan yang baru. Selalu berganti dengan yang baru. Kita membaca berita hari ini, itu hari ini, untuk hari ini. Sedangkan kalau kita baca berita yang sudah 1 bulan yang lalu, namanya ketinggalan berita. Sudah gak up to date lagi. Tetapi kalau Anda baca firman Allah, sejak umur berapa saudara baca Alkitab saudara dan sampai hari ini, firman Allah itu tetap sama. Dan luar biasanya, firman Allah itu yang memimpin kita. Baik saudara yang lulusan SD saja, jangan minder. Kalau saudara membaca firman Allah, saudara bisa dibentuk menjadi seperti Yesus. Saudara yang lulusan SMP, saudara baca firman Allah, saudara dibentuk menjadi indah. Saudara yang lulus S1, S2, S3, ataupun profesor, ketika saudara membaca firman Allah yang sama, saudara akan dibentuk menjadi seperti Tuhan sendiri. Haleluya. Ini firman Allah luar biasa loh. Baik SD, SMP, SMA, S1, S2, bacanya firman, tulisan yang sama. Buku pelajaran kelas 1 SD berbeda dengan 1 SMP, saudara-saudara. Anak saya 2, selisih 10 bulan saja. Buku pelajarannya waktu tahun berganti gak bisa dipakai oleh adiknya karena peraturan sekolah. Dan satu kali bahkan saudara-saudara, itu ada peraturan untuk diganti, materinya diganti dan pengarang bukunya diganti, saudara-saudara, pakai buku yang baru, yang lain. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, firman Allah ini, Alkitab kita ini, kalau Anda dan saya baca, biarpun saudara-saudara orang biasa ataupun orang pintar sekalipun, hidup kita sama-sama dibentuk menjadi seperti Kristus. Gak ada buku yang seperti ini. Ini buku yang luar biasa. Alkitab bukan seperti jimat, tetapi Alkitab yang kita baca akan menuntun kita, akan membawa kita
kepada hidup yang indah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Alkitab ini menuntun, memimpin kita, menunjukkan mana yang salah, menunjukkan mana yang tidak baik, membawa kita kepada hal-hal yang indah, menyenangkan hati Tuhan, memperbaiki hidup kita. Firman Tuhan datang kepada Yeskiel, biarlah firman Tuhan juga terus datang dalam hidup kita. Tadi kita sudah baca manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Kalau firman Tuhan datang, pasti indah, kemuliaan Tuhan nyata. Saudara, saya mau tunjukkan contoh, yaitu seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Mari kita membaca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, lihat, perhatikan baik-baik seorang nabi yang namanya Elia ini. Firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Apa bunyinya? Firman Tuhan berkata, "Pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur, sembunyi di tepi sungai Kerit." Saudara-saudara, Elia mentaati firman Tuhan. Dalam ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Firman Tuhan dengan jelas, firman Tuhan dengan gamblang, firman Tuhan dengan lengkap menuntun Elia. Di tengah-tengah kelaparan yang luar biasa, Tuhan bilang pergi ke tepi sungai Kerit. Dituntun oleh firman Allah, dipimpin oleh firman Allah. Elia mentaati. Bahkan di situ Tuhan berkata bahwa engkau akan diberi makan oleh burung gagak. Wow, luar biasa. Apa yang terjadi dengan Elia? Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Dia minum dari air sungai Kerit. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kelaparan. Tapi luar biasa loh, Elia terpelihara sebab Tuhan utus. Tuhan suruh burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan kalau kita baca 1 hari 2 kali, burung gagak datang bawa daging, memberikannya kepada Elia. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Ini luar biasa, burung gagak bisa taat nurut sama apa yang disuruh oleh Tuhan. Elia nurut sama apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak pakai tanya-tanya. Mana mungkin Tuhan burung gagak itu akan datang beri aku makan. Tidak pakai. Elia nurut saja. Elia lakukan saja. Di tepi sungai Kerit burung gagak kirim daging. Elia bisa bakar stik tiap hari. Stik mahal saudara-saudara. Elia bisa makan daging. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah bencana yang terjadi pada waktu itu, Elia dengar firman Allah dan Elia mentaati. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dan ayat 12-13. Mari kita simak ayat ini.
bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kembali firman Tuhan datang kepada Elia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia? Pergilah, disuruh pindah dari tepi sungai Kerit itu untuk pergi ke Sarfat. Tuhan berkata, firman Tuhan datang kepada Elia, di Sarfat ada seorang janda yang akan memelihara kehidupanmu. Tidak tahu yang mana. Janda ada, mungkin ada beberapa banyak di Sarfat, saudara-saudara. Elia sudah tidak pakai bertanya-tanya, nggak pakai ragu lagi. Firman Tuhan datang dan Elia taati itu. Dia berangkat dari tepi sungai Kerit, masuk ke wilayah Sidon. Dan di sana memang apa yang dikatakan Tuhan pasti jadi. Dengar Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi dan terlaksana. Oleh sebab itu, ketika sampai di Sarfat, betul ada seorang janda yang memelihara. Janda kaya raya, bukan. Janda miskin, hampir mati, saudara-saudara. Karena sudah gak ada apa-apa lagi. Tetapi Tuhan yang berfirman kepada Elia, dan Elia mentaati, terjadilah mujizat. Janda itu juga percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ketika Elia berkata, buatlah 1 roti dulu untuk aku. Janda itu cuma punya tepung, saudara-saudara, segenggam, minyak sedikit, saudara-saudara. Maka janda itu mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Terpeliharalah Nabi Elia. Sudah, percayalah saja. Kalau Tuhan datang dan berfirman dalam hidup saudara, jangan pernah banyak pertimbangan. Taati saja, lakukan saja. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, lakukan saja firman Tuhan. Taati saja firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat karya Tuhan di dalam diri saudara ketika Anda mentaati, menuruti firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat yang keempat, Nabi Yeskiel disuruh bernubuat kepada tulang-tulang yang kering. Ini perintah yang aneh. Tulang-tulang, suruh ngomong sama tulang-tulang. Suruh bicara, suruh bernubuat kepada tulang-tulang. Tapi satu hal, Yeskiel mentaati. Ini perintah gak masuk akal. Ini perintah yang aneh. Kok disuruh nubuat kepada tulang-tulang kering? Yeskiel gak pakai bertanya-tanya. Yeskiel gak pakai lagi komentar apapun. Dia taati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia berkata, hai tulang kering, dengarlah firman Allah. Tulang kering, hai tulang kering, dengarlah firman Allah. Saudara-saudara,
Ini adalah gambaran, tulang-tulang kering adalah gambaran orang-orang yang sudah mati secara rohani. Orang-orang yang sudah kering, mati secara rohani. Saudara-saudara, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Semua bisa jadi. Tulang-tulang kering pun bisa hidup kembali. Bahkan bisa menjadi satu pasukan yang besar, tentara yang besar. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari mati. Coba kita baca, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Sudah 4 hari mati, Bapak Ibu. Biasa orang yang meninggal itu tahan sampai 24 jam. Lewat itu bau busuk udah mulai keluar. Apalagi hari yang kedua, ketiga sudah mulai rusak, semua otaknya rusak dan semua udah mulai. Kerusakan itu mulai terjadi. Apalagi hari yang keempat. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan terjadi, Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur itu, dia keluar, dia bangkit dari kematian. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga membangkitkan seorang anak muda di Nain. Kita baca ayat ini, Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus penuh belas kasihan. Dia lihat ibu yang sedih ketika anaknya meninggal. Yesus menghampiri usungan anak itu, usungan arak-arakan kematian itu. "Hai anak muda, bangkitlah." Anak muda ini bangkit, saudara-saudara. Anak muda ini bangkit kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Allah berkuasa. Firman Allah luar biasa. Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, "Lazarus, keluar." Lazarus keluar. Yesus berkata kepada anak muda yang mati, "Bangkitlah." Maka anak muda ini bangkit, saudara-saudara. Firman Allah berkuasa. Kembali kepada Nabi Yeskiel. Setelah bernubuat kepada tulang-tulang itu, muncullah tulang-tulang itu saling mencari pasangan-pasangannya, saudara-saudara. Kemudian muncul urat-urat, muncul daging, muncul kulit, tapi belum ada nafas. Kembali Tuhan berkata, "Bernubuatlah supaya ada nafas hidup." Haleluya. Yeskiel kembali bernubuat. Nafas hidup datang. Nafas hidup turun ke atas tulang-tulang kering. Saudara-saudara, nafas hidup ini adalah gambaran dari pekerjaan Roh Kudus. Nafas hidup adalah gambaran dari pekerjaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus.
Saya mau tunjukkan kepada umat Tuhan dimanapun berada. Dengar baik-baik. Tulang-tulang kering itu bisa hidup kembali, bahkan menjadi tentara atau pasukan yang besar. Karena ada dua hal, yaitu yang pertama, firman. Yesaya bernubuat kepada tulang-tulang kering. Yang kedua, karena ada nafas hidup, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Sementara banyak tulang-tulang kering sekarang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada macam-macam kesulitan, kesukaran sehingga membuat rohani jadi dingin. Sehingga membuat orang gak fokus lagi kepada Tuhan. Sehingga membuat orang jauh daripada Tuhan. Sehingga membuat orang ragu terhadap Tuhan. Sehingga membuat orang mulai meninggalkan Tuhan. Mulai fokus akan hal-hal dunia ini saja. Perlu firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Ketika firman disampaikan, urapan Roh Kudus bekerja ke atas saudara-saudara semua. Saudara yang sudah menjadi tulang-tulang kering, bangkitlah, hiduplah, menjadi satu pasukan Allah yang besar dan yang berkemenangan pada akhir zaman. Saudara bukan ditindas oleh dosa. Saudara bukan dikalahkan oleh hawa nafsu dan daging. Tapi saudara menjadi pasukan yang berkemenangan, yang luar biasa. Kuncinya dua hal ini, firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, gak bisa dilupakan, Anda dan saya butuh firman. Roh Kudus juga turun ke atas kita semua. Kalau mau kuat, mau berkemenangan, firman Allah dan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara. Harus kita minta, harus turun ke atas hidup kita. Sehingga dalam menghadapi kesulitan apapun, Anda gak takut. Pasukan itu gak takut, saudara-saudara. Pasukan itu gak gentar. Menghadapi musuhnya, dia maju, dia berani, bahkan dia mengalahkan musuh-musuhnya. Firman Allah dan Roh Kudus turunlah ke atas kita. Saudara akan dipakai menjadi seperti Yesaya yang membangkitkan tulang-tulang kering. Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan membuat saudara-saudara menjadi pasukan yang dahsyat dan luar biasa. Kita nyanyi, Tuhan inilah hidupku. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Tuhan inilah hidupku. Semua ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia,
pekerjaan firman Allah, oleh pekerjaan Roh Kudus, bangkitlah tulang-tulang kering. Bangkitlah tulang-tulang kering. Ada nafas hidup. Jadilah pasukan Allah yang luar biasa, yang gak takut menghadapi iblis, yang gak takut menghadapi persoalan, dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekarang para kepala keluarga, silakan Anda membagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang kita lakukan pada hari ini adalah periksalah kehidupan kita. Masing-masing saudara memeriksa diri. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran, jangan tunda besok. Sebab Alkitab berkata pada hari ini, kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Tuhan, selidikilah kami, periksalah kami. Shikara lama-lama ya. Minta ampunlah sama Tuhan. Minta ampunlah sama Tuhan. Berhentilah berbuat dosa. Roh Kudus menyucikan seluruh umatnya dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sekarang mulai buka dan ambil roti ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat roti ini ke atas. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Sekarang makanlah dalam nama Yesus. Pecah-pecahkan supaya Anda dan saya menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Sekarang mari angkat cawan minuman ini ke atas. Dengarkan firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Mari semuanya mengucap syukur. Jangan ada yang diam, bilang terima kasih sama Tuhan. Glory karalama kasyandara tabada bangkitlah, bangkitlah, hai tulang-tulang kering, bangkitlah. Firman Allah dan Roh Kudus bekerja. Anda menjadi pasukan yang besar dan berkemenangan.
pada hari ini bersama-sama kami kembali berdoa, mohonkan kemurahan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, berkati Indonesia, berkati Indonesia, berkati kota-kota di mana kami tinggal. Berkati Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu atas kota-kota di mana kami tinggal. Pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah, lalukanlah bela ini, lalukanlah penyakit virus-virus ini dalam nama Yesus. Seluruh tenaga medis, seluruh perawat, dokter dan tenaga-tenaga medis yang berjuang di garis depan untuk melawan penyakit atau COVID-19 ini, berikan berkat-Mu, lindungi dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Di penghujung ibadah ini, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Mari arahkan, tujukan mata saudara hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, turunlah menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kiranya pada hari ini saudara semua boleh mengalami pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, sehingga tulang-tulang kering itu menjadi hidup, bukan hanya hidup, tetapi menjadi pasukan yang besar yang berkemenangan. Saudara semua berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya setiap umat Tuhan mengalami hadirat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan persembahan dari saudara-saudara semua. Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.